Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul. Sekalipun tadi ada edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 300 bahwa sekalipun ini sudah selesai Ramadan, masih dalam bulan Syawal, kita tetap dihimbau untuk tidak melakukan acara-acara terbuka seperti ini. Tetapi malam hari ini apa mau boleh dikata, kalau begitu menjadi buram kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Donggala. Ini istri suaminya teman saya. Waktu saya masih anggota DPRD Kabupaten Sigi 2014. Kemudian saya naik lagi sampai 2019, jadi 2 kali saya duduk. Ketika melangkah ke provinsi yang ketiga kalinya sudah sakit. Saya tahu diri, jangan masuk. Masa orang ditusuk, orang cuma tidur. Saya kan tidak berjalan 8 bulan. 8 bulan tidak jalan, Pak. Kemudian kita jadi caleg. Apa orang bilang Ratu Suta ya haileno lipa. Gimana caranya? Sudahlah, saya tahu diri. Insya Allah kalau sehat-sehat nanti 2024 saya masuk lagi ke provinsi. Insya Allah, tapi partainya belum tahu partai apa. Yang saya hormati Bapak Kadis, seluruh jajarannya. Saya lupa tadi yang saya hormati juga anggota DPRD Kabupaten Donggala. Dapil sini ya Pak ya, Bapak Zulham. Alhamdulillah sudah 2 periode juga ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Imam, apalagi Pak Imam mengundang saya, serta seluruh pegawai syarahnya. Yang saya hormati para kepala desa yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, sekaligus kepada hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah hampir jam 10. Jam 10 malam, Pak. Ceramah itu sudah tidak berlaku. Jangankan 1 jam, 20 menit, ngantuk betul. Iya. Tetapi saya coba berceramah biar cuma 15 menit. Jangan lama-lama ya. Alhamdulillah kita sudah punya tema, yaitu di atas itu. Sucikan hati, sucikan jiwa, ini yang penting. Sucikan hati, sucikan jiwa. Apa itu hati, apa itu jiwa? Hati itu berbentuk
Kan biasa ditulis I love you, ya kan? I-nya cuma satu, I, love-nya begini saja kan? Berarti itu gambaran hati, dilihat itu hati. Jadi hati hai dari penta, hati masih dilihat. Kalau kita potong kambing, kita buka dadanya, pasti kelihatan ada hatinya. Jiwanya mana? Di dalam hati. Jadi penta. Itu jiwa. Maka jiwa inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jiwa. Makanya pertama-tama sucikan hati. Sebab kalau kotor hati, kotor juga yang keluar. Kalau kotor hatinya, pasti kotor keluar. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lihat, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Itu dari hati. Kemudian jiwa. Jiwa itu dalam hati. Tidak ada yang bisa tahu jiwa itu, jiwanya kayak apa sih, tidak tahu. Kalau hatinya tahu. Tapi kalau isi hatinya, inilah yang susah. Maka inilah isi daripada, salah satu isi daripada puasa. Sehingga kita disuruh berpuasa untuk bertakwa, menjadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah yang membersihkan, yang selalu membersihkan hati dan jiwanya. Selalu membersihkan hati dan jiwanya dari kotoran-kotoran. Sebab kalau tidak bersih hati, tidak bersih jiwa, tidak ada gunanya. Loh, mau puasa itu apa? Makanya yang dipanggil berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal Islam. Tidak, yang sudah beriman. Beriman pun kita disuruh membersihkan hati dan jiwa, karena masih ada tingkatannya. Tingkatannya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana contoh orang-orang yang bertakwa itu? Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Segeralah minta ampun kepada Allah. Ini kalau hatinya tidak bersih, kalau jiwanya tidak bersih, segeralah minta ampun kepada Allah. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah itu luas, seperti luasnya langit dan bumi, 2 kali lipat. Kita sekarang ini tinggal di dunia baru 1 kali lipat, yaitu dunia. Iya kan? Tinggal di dunia 1 kali saja, 1 kali lipat. Tinggal di dunia hanya begini luasnya. Tapi luasnya dunia sekarang itu, biar bermiliar-miliar manusia yang hidup di dalamnya, tetap juga ada tanah kosong. Nggak ada tolak. Ada tanah kosong. Itu bumi itu tidak ada yang olah. Berapa miliar hektar itu. Sedangkan di kampung-kampung kita ini masih ada yang kosong tanah. Di kota masih ada yang kosong. Itu baru dunia. Tetapi Allah mengatakan surga itu 2 kali lipat, seperti luas dunia dan seperti luas langit dan bumi, 2 kali lipat. Nah kemudian
begitu luasnya langit dan bumi, misuari suruga aga sa ito'y poima. Malipoy poima. Pasti dunia begini, ya kecil lah dunia ini. Tapi kalau tidak tahu alamatnya, pasti lupa, pasti hilang. Pergi di Palu, tarik alamat, tidak ada alamat tertulis, pasti hilang. Bagaimana kalau masuk surga? Luasnya seluas langit dan bumi, yang masuk hanya satu orang, hanya Pak Imam. Malah nentang Maria membawa. Takut, Pak. Makanya dianjurkan untuk selalu membersihkan hati, membersihkan jiwa, agar supaya semua manusia itu keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW, semua umat Islam itu masuk surga. Jangan ada yang di luar, jangan ada yang tinggal, jangan ada yang di luar, nemo miswapura. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali orang yang menolak masuk surga. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, si magaga itu menolak masuk surga. Ada orang 3-4 orang masuk mall, berduyun-duyun di semua mall. Ada yang tertinggal di ayah semua, tapi ada yang tidak mau masuk mall. Kira-kira begitu. Ada yang tidak mau masuk mall. Kenapa dia tidak masuk mall? Begitu juga ini. Kenapa dia tidak masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang taat kepada perintah Allah, maka itulah orang yang masuk surga. Orang yang menolak perintah Allah, yang tidak mau mengikuti ajaranku, itulah orang yang menolak masuk surga. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Nadia tidak habis kita hitung, Pak Ibu, tidak habis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kalian, kalian tidak mampu menghitungnya, tidak mampu. Coba satu saja nikmat Allah, nikmat telinga. Sampai ke telinga, dipotong telinganya, mau? Baru satu, belum telinga dua-duanya, belum lidah, belum mata, segala macam nikmat, belum air, belum udara yang kita hidup. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu manusia untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, hanya dua yang Dia minta kepada manusia: imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Hanya dua itu, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Dua saja. Tetapi kita orang, kita manusia biasa ini, kita balik. Yang disuruh itu yang kita tinggalkan, yang dilarang itu yang kita kerjakan. Ini kesalahan kita. Jadi kalau nantinya Allah memasukkan kita bukan di surganya, bukan salahnya Allah. Kan begitu, Pak? Bukan salahnya Allah, ya harus salahku, itu salah membotoh. Seperti iblis. Iblis menggoda manusia luar biasa. Digoda dari mulai ketika dia balik itu digoda oleh iblis, digoda terus. Ketika dia kawin digoda, ketika dia punya istri digoda, ketika dia makan digoda, ketika dia sholat digoda, ketika haji digoda, pokoknya digoda. Bagaimana godaan iblis kepada suami istri? Ada? Mau contohnya Ibu? Suami istri digoda oleh iblis. Ada orang suami istri.
sudah 10 tahun kawin. Maka iblis ante tua membini. Dia bilang apa? Hei ibu, nah saya bukan memberi ante tulang kaya. Maaf le, kami faham sampai bahasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena rai, ledo, apa tuh, ya dialeknya saja yang lain dia. Nah saya bukan memberi ante bapak. Sapu mumpai. Coba tora-tora. Aneru bukan main. Salah kebuah omdelan. Iya kan? Penta bebuan na putih purama. Madonna asing. Jadi berimatan. Lo tadi. Makanya banyak yang hugel. Kan begitu. Kan ini pengaruh iblis. Apa iblis nang uli penta betul tulang kaya. Waktu kau muda dan beri bar, kan ngisinya lengkap. Giginya lengkap, penta tu. Ampa muda mudi. Nungiri, tapi kambotin na bongga. Jadi beri solusin merapap. Kali anak mah. Maka mencarilah istri yang muda-muda. Digoda. Istri digoda juga. Datang sama suami dia. Hai suami, iya. Sekuampai apa kamu nak beri di mami ni? Sekuampai. Kamu ingat kamu pengantin baru. Coba ingat ketika masih pengantin baru. Pitunggali saya mandi. Sekarang coba lihat. 7 hari belum mandi-mandi. Ngesua bau garah. Cari yang lain. Kalau godaan seperti ini manusia tidak tahan, maka berpisah manusia. Kenapa? Hatinya tidak bersih, jiwanya tidak bersih. Ini Pak. Ketika sholat apalagi, kok baik. Ada orang sholat sampai tumangi-mang. Karena dalam sholat itu ada 3 poin. Poin pertama adalah apa namanya itu? Kita memuji-muji Allah. Poin kedua, kita berdialog dengan Allah. Poin ketiga, baru kita meminta kepada Allah. Itu termaktub dalam surah Al-Fatihah. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh alam dengan segala isinya. Kan dipuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Maliki Yaumiddin, dia raja penguasa di hari pembalasan. Di hari pembalasan tidak ada lagi DPR. Tidak ada lagi bupati. Tidak ada lagi presiden, tidak. Semata-mata yang berkuasa hanyalah Allah. Kemudian poin kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya terangkan nantinya. Yang ketiga adalah baru meminta. Jadi dipuji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang bilang. Bukan kita bikin-bikin ini. Jadi kalau salat baca dulu pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil, karena orang memahami artinya luar biasa. Sambayang ini lutumah. Sufi mata, air mata keluar, jatuh di sejadah, jatuh di kaki. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kena. Poin yang kedua apalagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Benar-benar dia lakukan. Luar biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mau berdialog dengan Allah, lakukan salat. Di situ kita berbicara dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesudah itu apa? Baru meminta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah dalam kehidupan ini aku sebagai lurah, aku sebagai DPR, aku sebagai apa saja, aku sebagai tukang ojek, tunjukkan jalan yang lurus.
Yang anehnya setelah sholat berjalan di atas jalan yang tidak lurus. Ini susahnya. Ini susahnya. Ketika sholat, masya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Begitu assalamualaikum nanilil banu, masya Allah, mulai yang di kantor tanda tangan yang bukan harusnya ditanda tangan. Bisa jadi. Salipu yodointon pada vaitona. Tapi ketika sholat dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah. Dia sendiri yang minta. Kenapa sesudah sholat tidak itu yang dijalankan? Apalagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Tapi sesudah sholat nakaveri banu, divonju baju, divonju songkok, divonju buya, diganti ante kausu, dikutana ke tulanggai, lo sondumu ibu. Apa jawab ibu? Dari api aku. Namun itu tulanggai, nak kata dari ose. Lede rawos lede, mak uve mak kopi utang, lede udah gula. Barang uve putih, dah sadar. Akhirnya menunggu malam. Hari pun nukai pak. Nakavahmai, ada kayu basah, tak pepe kan. Kasus sampai aku di dunia. Di sana itu kunci dari tubuh. Lagi ini kayak kurang lamar rom ampa. Padahal kayu Highland tinggi tuh tidak bicara kan, hanya dia sendiri. Di sana itu kunci, nadia kunci. Lagi ini kayak aku lamar ampa. Hama itu tetangga aku nambela kalau ampa di pambela mil. Makanya yang nakal merah minum, saya ini namanya aku hidup penangali motoro. Tidak bicara kayunya. Lo janji baik. Hani membela-bela, aku ngenambah kalau kualing atau bau putih kusambal di sini. Mana komitmen tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bang, nalipo. Karena tidak bersih hati, tidak bersih jiwa. Bersihkan, ibadah itu harus bersih dulu. Bukan hanya tempatnya bersih, bukan hanya bajunya bersih, bukan hanya sarungnya bersih, bersih dari hati. Allahu akbar. Torawain. Mau sampai aku dibalik, bagaimana caranya? Tidak bisa. Maka sudah betul yang dikatakan tadi Pak, siapa tadi yang membawakan dari panitia tadi? Bersihkan hati, hilangkan, buang semua itu yang jelek-jelek, hilangkan semua. Inti daripada apa namanya ini? Halal bihalal apa? Halal bihalal itu dari bahasa Arab. Halalun bihalalin, saling menghalalkan. Jadi sengaja kita berkumpul seperti ini untuk saling menghalalkan. Maksudnya apa saling menghalalkan? Siapa tahu ibu-ibu dana turutuk banua nyalamu kelo penyul mengakelo ya. Orang tidak tahu. Nopo mau dia apa niuli nyaku na keloni, apakah dia suka atau dia tidak kasih, dia sudah ambil keloni. Maka kita kalau tidak halal, maka disinilah tempatnya kita saling menghalalkan. Maksudnya saling menghalalkan adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Wal afina 'anil nas. Inilah sifat orang mukmin itu, selalu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Tapi inti daripada semuanya itu adalah silaturrahim. Jadi salah nanti kalau bahasanya silaturrahmi, silaturrahim. Tidak ada dalam bahasa Arab itu silaturrahmi.
silaturrahim. Silaturrahim bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak ada lagi kata-kata yang baik, diam. Lebih baik diam. Supaya apa? Orang tidak tersinggung. Kita ada bertiga duduk di leva-leva, muliutun, ngiring-ngiring kita ngiring-ngiring, tersinggung orang. Dilarang. Jangan sampai orang tersinggung, kita diam. Nanti dia lewat baru kita bicara. Ini adalah satu ajaran yang sangat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil falyakul falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, bukan hanya menghormati tamunya, bukan hanya memuliakan tetangganya. Dimuliakan tetangga. Bagaimana contohnya? Rasulullah mencontohkan kepada kita. Ibu-ibu kalau mau beli daging, misalnya tidak cukup, anaknya 2, istrinya, suaminya 4 orang, dagingnya cuma begini. Bagaimana caranya bisa membantu tetangga? Maka Rasul mengatakan, pakadea uvena. Pakadea uvena. Uvena apa sana? Sup. Kau dia uvena. Sup, karena tetangga itu cium. Apalagi rumah berkata, udah bangun kurang. Tapi tidak dapat. Cium. Kemudian bawakan barangkali cuma 1-2 potong, taruh airnya, kasih banyak. Nah, itu cara tetangga memuliakan tetangga. Nengok 3 orang dalam rumah, suami istri 1 anaknya, dengan dalam podium. Ini hari lagi 10 kilo. Impovia apa? Impovia sup. Habis dibuat sup di dapur, dibawa di teras, makan di teras. Tetangga cium, bukan cuma cium, melewati. Dia lewati orang makan. Ketika dilewati, lalu disari torat, lalu disari tetangga. Kan apa pintar? Suatu. Ini kan salah. Jangan. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahimahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tidak boleh saling memutuskan. Seperti orang tua kita dulu, banyak orang tua kita dulu begitu. Singgarau antara kakak dengan adik. Singgarau ke mana? Embar-embar. Usi tuntu atau sekali ketahuan. Nah, lauro, tanpa lauro, muka itu, mana, tua kaki, tua ibu, kawan. Dilarang. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Rasul bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak masuk surga. Maka untung kita malam hari ini. Kenapa kita berkumpul seperti ini? Karena kita tidak mampu lagi datang satu-satu ke rumah. Apa nadiam kegiatan kita? Kalau dulu masih bisa, saya masih dapat dulu itu. Habis dari masjid, satu-satu rumah kita kunjungi. Ya gitu kan? Sekarang tidak bisa, tidak mampu lagi. Maka diadakan seperti ini, saling memaafkan, mesti ganggu pali. Tasafahu yadhabil ba'sa an qulubikum. Kata Rasulullah, tasafahu yadhabil ba'sa an qulubikum. Berjabat tanganlah kalian agar supaya hilang rasa-rasa. Rasa-rasanya Rasul tidak mengatakan rasa apa? Rasa-rasa di dalam, rasa dendam, rasa apa saja hilang. Karena ketika kita hidup seperti ini, Masya Allah, rasa itu pasti akan timbul terus. Karena iblis selalu meniup-niup kepada kita. Ada tetangga beli Auto Avanza, kita Navasa.
Tetangga beli auto Avanza, kita Navasa. Karena auto hai miliu balinggan ada kurter, hai muhani penting. Tunju Vasa. Onge hau mata hau. Hamai auto. Belum berangkat mobil. Begini tunju Vasa. Hau Vasa, hau onge, hau mata. Karena tidak senang kepada keberhasilan orang. Orang beli parabola, kita beli Paramex. Favorit you. Nggak ada Paramex. Nggak ada apa. Sapu pados kekak rambut. Lalu tuh bagus. Nakutan. Rangarin sa ini parabola ini hai. Kasih biar. Barangkali dia mau cash, dia mau tidak ada urusan kita. Kita hanya bersyukur kepada Allah, tetangga kita, keluarga kita beli mobil, beli parabola. Beli mobil bagaimana bersyukurnya? Bersyukurnya ke Allah Subhanahu wa taala. Roaku sapi subuhku tetanggaku beli mobil, insyaallah kapan-kapan saya bisa naik. Tuh dengan televisi tadi nonton parabola tadi, siapa tahu satu waktu saya bisa nonton di sana. Siapa tahu televisi ku rusak. Hilang. Nyali Paramex dia. Lai pintamu hai parabola vai mo hai. Kasih dia. Kavo tu nak kuri palung ini kipas angin, belum dicok kipas angin, ia mau putar-putar efek kipas angin. Apakah hal ini yang baik? Tidak baik. Rasul itu selalu mengajarkan kepada kita qanaah, rasa cukup, merasa cukup Pak. Panganahin dengan demo aku noroko aku nangin kopi aku alhamdulillah, karena belum tentu besok saya bisa makan. Belum tentu orang sekaya apapun. Berapa sih makannya orang kaya? Nah, itu nak kaya dia. Suku tepuannya sakarus bedodol. Dan paling setengah piring. Itu pun harus hati-hati. Setengah piring hari ini belum tentu kau bisa makan esok hari setengah piring. Kenapa? Kau bisa mati. Ada mama tembok dongkai. Kau pun tinggal semua yang kau cari berapa puluh tahun itu akan menjadi apa namanya itu? Warisan. Jamaah sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita ini saling mengayomi, saling menghormati. Kalau Islam sana berkelahi terus, bukan Islam itu, bukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Islam semuanya saling mengayomi. Ketemu assalamualaikum. Neme vanggau. Tahun hari kalian dibahagi. Bukan assalamualaikum, dia sudah kursi, nggak perlu tahu. Padahal Rasul mengajarkan silaturahmi kepada kita. Allah sudah begitu banyak nikmat yang dia berikan, hanya dua yang Anda minta. Imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, lakukan perintahku, jauhi laranganku, itu saja. Kalau Nabi berapa? Hanya satu Pak. Nabi Muhammad begitu capeknya membawa agama ini, membawa agama kepada kita sampai kita bisa berada seperti ini. Hanya satu dia minta, apa? Berselawat kepadanya. Jadi ayat sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu Pak. Hanya satu. Tapi ingat, agama Muhammad yang kita bisa selawat. Kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ketemu orang, siapa nama Muhammad, Allahumma sholli. Mama. Walaupun roh belota, jangan sih Muhammad Allahumma sholli. Tidak bisa. Tidak boleh.
Bapakku sendiri namanya Muhammad, tidak pernah saya berselawat pada dia. Tidak boleh. Karena yang kita selawat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Gitu. Jangan lantaran Muhammad namanya, kalau Muhammad satu kampung, capek kita berselawat itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama? Sudah cukup? Sudah cukup. Aku ini kau bau ini aku. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya akan ke puncak. Puncaknya apa? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang belum bagus. Kenapa? Karena dari hati, dari jiwa kita yang bersih akan tercurah juga yang namanya akhlak yang bagus. Kalau hatinya tidak bersih, jiwanya tidak bersih, itu akhlaknya pasti tidak bagus. Tidak akan bagus akhlaknya. Maka akhlak inilah yang disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagaimana? Ya Allah, Rasulullah itu seorang penggembala kambing, Pak. Rasulullah itu adalah pendakwah. Rasulullah itu adalah pedagang, talungai kerja. Dia berdagang, dia gembala kambing, kemudian dia berdakwah. Tetapi gembalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan kita. Harus kita ikuti. Bagaimana Rasulullah menggembala kambing? Rasulullah menggembala kambing. Kalau sudah siang dia keluarkan kambingnya 10 ekor. Kemudian sore dia kasih masuk 10 ekor. Habis ya? 10 ekor dia kasih keluar, begitu sore dia kasih masuk 10 ekor. Kalau kita beda. Kasih keluar 10 ekor, sore kasih masuk 30 ekor. Ipi ya puanan toval. Rasulullah itu penggembala kambing. Tetapi coba ikuti caranya. 10 ekor yang dikeluarkan masuk juga 10 ekor. Kalau kita tidak, keluarkan 10 ekor masuk 15, dono tinggal kita. Jadi kamu salam buat atau disurikan daku kan begitu. Ini saya. Kejujuran orang yang bersih hatinya, yang bersih jiwanya akan timbul perasaan bersih. Kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur, al-amin, tidak sekolah tapi sangat jujur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar al-amin, orang yang paling jujur. Ini al-amin ini semenjak dia belum balik sampai dia Rasulullah sampai meninggal dunia tetap al-amin, jujur. Maka ada seorang perempuan yang ngetes, ku tes wei Muhammad. Apa nulintona ieu jujur. Umurnya 25 tahun Muhammad, yang ngetes 40 tahun. Siapa perempuan itu? Siti Khadijah, 40 tahun, orang kaya, orang terpandang, orang termulia pada waktu itu. Muhammad hanya penggembala kambing. Karena dia datang di sana, dia datang di sana, datang di sana. Semua orang mengatakan Muhammad al-Amin. Muhammad itu orang paling jujur. Dia mau tes, betulkah kejujuran Nabi Muhammad ini? Belum nabi. Maka dia panggil, coba pakai kayak aku Muhammad. Malulah begitu kan orang tua dengan anak. Pakai kayak aku Muhammad. Pakai Muhammad. Mama, ni pakai kami. Pakai sini. Siti Khadijah. Oh Muhammad. Iya. Ibunda, bagaimana? Tolong jualkan sapinya kami. Dijual di mana? Di pasar. Berapa ekor? 1 ekor saja. Berapa harganya? 1 juta. 1 juta. Tetapi pasar dulu beda dengan pasar sekarang, Pak. Pasar sekarang kita taruh di depan jalan saja ada ojek. Itu ada taksi. Sekarang dulu mana? Lewat gunung, naik gunung.
pasir segala macam. Tovau ni tajalena mah, ni panuntulena tahu. Terpaksa karena gak ada nakavau ni simbua ka tovau. Simbua gitu. Capek. Harganya 1 juta. Nakavah mah ni tatakan atau tovau istirahat. Datang orang beli. Dijual kambingnya dijual Pak. Berapa harganya? 1 juta. Bayangkan. 1 juta diuli Siti Khadijah, 1 juta mu pemulur, kakak bawa harga. 1 juta, ndak bisa kurang. Jangan Pak, nanti marah orang. Bayar 1 juta. Habis 1 juta dibayar dia pulang. Lena ngali uve, lena ngali kandel, lena ngali rokok. Pulang. Datang di rumahnya Siti Khadijah. Kasih. Ibu alih tu bawa 1 juta. Hah? Lena ngali kandel, kulen. Lena ngali uve, kulen. Lena ngali rokok, kulen. Nuli paut mah iya. Simbua kap tu bawa pengen. Tidak pernah dia lebihkan harganya. Anak kita, masya Allah, matuata ni sarota. Ini akhlak. Matuata ni sarota. Berimba contoh, matua membina mati, matua langgai dan natu. Nuli matua langgai. Hidup itu terlalu juta. Kau ali tu bawa mana? Puakai katina. Kau terlalu juta. Kamu tu mah himu tu bawa. Ngalikum. Sulim pualim. Sakutan 4 juta. Itu terlalu juta. Sangu mau juta tu, pakutan tu tulang kan. Sakutan alin, 4 juta. Padahal kali matu dia pengalihkan. Sakua mami saro. Dopa vainulin, ojeng ina dopa bayar. Sabising ina ojeng tu mai pangandai, panginuku poroko, 5 juta. Matu ambau tu misal. Inilah akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesudah sempurna baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sudah cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku redha Islam menjadi agamamu. Sempurnalah, maka Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita manusia mau mengikuti jejak Rasulullah atau tidak. Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman dunia Pak. Ya, mau malah ada tanah berapa puluh kilo kita jalan sendiri, tidak ada orang ganggu. Karena apa? Akhlak. Tetapi biar ada lampu merkuri 10, karena Maria mati ganggu. Karena apa? Akhlak. Akhlak. Coba lihat di mana-mana. Begal. Apalagi itu copet. Begal Pak. Motor baru. Santang mati kena bawa tovau nangari motor, diambil orang, motor. Kau boleh lalu tu muku ya vai, tidak bisa. Inilah, karena itu adalah didikan dari orang tua. Makanya orang tua jangan hanya dibiarkan anak kita, jangan. Didiklah mereka. Panguli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ane moana kumyungana baru. Ada pengantin baru, sini? Banyak. Kalau pengantin baru kemudian punya anak 1 atau 2 anak baru, yang pertama-tama ada 3 yang diperhatikan. Yang pertama-tama diberikan nama yang baik. Yang kedua akhlak, yang ketiga pendidikan agama. Ini 3 ini akan menjamin anak itu menjadi anak yang soleh, Berikan pendidikan yang bagus. Terutama pendidikan agama, papa ngaji ini. Kalau dia pun jadi apapun, barangkali esos, barangkali SH, tetap dia akan mengingat pelajaran dulu, yaitu sholatnya, ngajinya, berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak juga seperti itu. Mesti garau anti beri ini, mesti garau dari mana? Dia akan ikut nantinya. Bapak selalu memukul istri depan anak-anak. Banyak kali dilihat, dia kan berkata nanti, "Musita no berita, kan memberi mon ya aku langgai, pawang beri." Karena ada gurunya. Yang ketiga nama yang baik.
Jangan nama yang tidak baik. Kasih nama yang baik, Pak. Karena nama yang baik ini akan berpengaruh kepada anak itu ketika dia besar, apalagi jadi orang besar. Ini tidak. Ibu waktu melahirkan bukan main sakit. Nanti aja tinggal nuranya. Nah, iya kan Bu? Nah ini dapur. Berenar sih. Bisa-bisanya suaminya nanya. Hingga anak baru tapi subuh nak dua ini kutan apa berin. Ani misumngan itu ini ani langga ani membini. Saya masangan. Ya aku kan tokai lim. Saya misalkan ini sarobele. Sarove. Begitu keluar sepotong itu aneh batanya lagi istrinya nih kepada suami. Iya baik ini kutan. Bapak sih bapak disebutkan sekot aneh langgang ini sih mah. Ya aku karena tetap tokai sih betul nih Jovento. Bagus nama. Saya itu membini Sarovele. Aneh membini Misugu. Aneh langgang sih mah. Iya Jovento. Bagus Pak. Tapi ketika dia sekolah nganat talumpai petampai belum dia faham apa artinya Sarovele, apa artinya Jovento. Kan dopi paham abatuan. Biasa-biasa saya. Mau mengenai Jovento sih, kabe. Sarovele sih, kabe. Tapi ketika sudah besar 10 tahun pelajaran di sekolah masih berlangsung, menjelimuy. Jam 10 pagi sudah pulang nih anak, datang di rumah buka sepatu buah, buka baju buah, buka tas buah. Mungkin nak buah nak dulu sakak Sarovele. Abe aku punya kan tonah mai, dia sudah faham tak? Bisa bilang gay, lama aku sekolah bukan? Betul. Bahasa ngaku dia Jovento. Berpengaruh kan? Atau dia tidak hiraukan namanya. Barang ya Jovento harus yang penting sekolah ya. Jadi orang besar. Di lapangan dipersilakan. Kami persilakan Bapak kami yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Insinyur Yo Jovento. Nah belo ya. Jadi mau insinyur atau apa? Kami persilakan ibunda kami yang terhormat Profesor Dr. Sarovele. Pada di pengikan mau imanu protokol di pengikan berin dia jana sana bela-bela di Sarovele kan begitu. Dia tidak. Dia Jovento kan sama saja. Tapi karena di pengikan kami persilakan, kami undang dengan hormat Bapak kami yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Yo Jovento. Nak belon ya apa? Belon. Makanya Rasul kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Banyak nama di Asmaul Husna, banyak di Al-Quran, banyak kiai, banyak ustaz, banyak imam. Tanya, ya subuh mana aku dibongi Pak Imam? Kamu ustaz atau Pak Imam? Jadi mana? Subuh mana aku dibongi? Langgai, elami sangana, sangat. Oh sangana, amin. Bagus. Ini tidak. Begitu keluar anak tadi malam, dia SMS ke Bandung. Pekutan anak luar di Bandung. Sudah lahir anakku. Apa? Laki-laki. Coba kasih nama dulu. Subuh aku sama tuh. Sangat lena bel. Rapake lena bel. Dari rapake di pekutan nanti tuh. Bagaimana cara? Ini Rasul mengajarkan kepada kita. Ini saja kita sudah susah. Nama yang baik, kasih pelajaran agama, kemudian akhlak yang baik. Insya Allah akan menjadi anak yang baik. Baik, kenapa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan intinya Rasulullah, silaturahmi dari Rasulullah. Apa intinya? Kenapa kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah berbeda dengan kita. Ini terakhir. Perbedaan kita dengan Rasulullah sangat jauh.
Bayangkan sudah berapa ribu tahun dia meninggal, kita baru hidup. Jauh kan? Kemudian akhlaknya jauh, ibadahnya jauh dengan kita, sedekahnya jauh, semuanya jauh. Makanya kita harus fans kepada Rasulullah SAW. Tidak usah fans karena yang lain itu, Michael Jackson. Wah, apa itu? Fans kepada Rasulullah SAW karena kita mengikuti jejaknya dan kita mengharapkan apa namanya? Mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW? Ada 3 kelebihan Rasulullah SAW yang saya terangkan malam ini. Tidak usah banyak-banyak, 3 saja. Yang pertama adalah kaki Rasulullah SAW beda dengan kaki kita. Makanya kita harus fans kepada Rasulullah. Bagaimana bedanya? Bedanya kaki kita dengan kaki Rasulullah tiada beda. Panguli kami nariat tafang gada, nariat tafung gada, kaki. Tetapi peruntukan Rasulullah SAW, kaki Rasulullah beda. Rasulullah kalau datang ke masjid dengan sandal yang bagus, sandal yang mahal, sandal yang mewah, sandalnya bagus. Begitu nak kamar masjid dia taruh sandalnya, dia salat 2 rakaat. Habis salat dia duduk dengan teman-temannya. Begitu pulang, ketika dia mau kasih masuk sandal di kakinya di sandalnya, sahabatnya nangul, ya Rasulullah, iya nasuli pun solomi nasuli hari ini. Hoi nagai. Nak belok pun selalu nak bel, beri mani kayaku alam. Dia langsung kasih sandal kepada sahabat. Bedanya dengan kita, masya Allah, ditunggai taruh masih gila Solo, dan menanjil pada Solo belo. Apalagi kalau Idul Fitri, tahun lalu nggak perlu kesolana kan? Siapa mau lihat sandal di belakang, ngumpili segitu, mana belo, balik. Itu bedanya. Makanya kita harus fans kepada Rasulullah. Yang kedua, biji mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita, Pak. Sama mata, sama toh. Ibu punya mata, saya punya mata, Rasulullah punya mata. Tetapi Rasulullah matanya mengandung doa, mengandung hikmah, mengandung mukjizat, mengandung segala kebaikan. Dia hanya memandang sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Beda dengan kita. Rasulullah matanya mengandung doa, mengandung mukjizat, mengandung ihsan, mengandung segala kebaikan. Dia hanya melihat satu rumah. Satu rumah seperti itu dia tidak tahu siapa yang tinggal di rumah, suami istri siapa ya, anaknya siapa, berapa dia tidak tahu. Dia pandang-pandang tengah malam. Karena matanya mengandung doa, mengandung mukjizat, mengandung ihsan, insya Allah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang di dalam itu dia tidak tahu berapa orang, siapa semua, insya Allah akan menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang bisa mampu mau mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Masih salah kita alim tangabung, tangar-ngaraban nonton, pas marian mau tonton. Lainnya seperti Rasulullah ada yang tidak baik, dia jadi baik. Hilang. Tengah-tengah besi, Marian maton. Mata kita tidak mengandung doa, mengandung dosa. Kelebihan Rasulullah yang ketiga, telapak tangannya. Telapak tangan Rasulullah mengandung doa, mengandung mukjizat, mengandung ihsan, mengandung segala kebaikan. Sintum tengah nakodi. Katakan laki-laki, umur ya 5 tahun. Nak, siapa namanya? Nama saya Umar. Siapa nama bapakmu? Nama bapak saya Zaid. Nama ibunya Aminah. Mbakmu tinang bertemu? Nama Tipuram. Hah? Iya, waktu saya dilahirkan meninggal ibu saya. Ketika umur 1 tahun meninggal bapak saya. Berarti nak kau tidak melihat ibu bapakmu, tidak melihat. Ini Fureran mereka. Furer. Insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang bisa mampu mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia, walaupun dia tidak melihat wajah. Anak kita posisi salam, masuk Allah kafal, saya bisa ngamu Salim, saya bisa ngantemam Umar, saya bisa ngantinam Zaidi, bahati nam bertemam, mati pura, kurir belikan, nanjilingan, nawa belikan wan, anu dani pak. Oh, kalau kata sebenarnya teman,
Karena sudah sarjana, sudah iman dan guru panggisanida. Dipakai kantor. Bukan main susahnya pemerintah bangun sekolah. Tapi kalau anak-anak begini pulang ke rumah noloi balengan, kapan sekolahnya? Ini alasan sapu mati perusahaan. Kayak di rumah sakit era 2. Bukan main. Diobati tahunan tidak sekolah ini karena panggisanida. Pemerintah begitu bagus membangun sekolah apa saja dia bangun untuk mencerdaskan bangsa. Tapi kita nariamun kita tidak mencerdaskan bangsa. Ibu rera palingan nanti dengan noloi palingan evaluasi atas. Tidak mencerminkan kehidupan Rasulullah SAW. Makanya kita harus fans kepada Rasulullah SAW. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, pada kita semua. Intinya adalah mari bersihkan hati, bersihkan jiwa. Insya Allah karena itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahus suduri, anta isiru wa ghali, anta misbah